informasi kecil seperti ini aja nggak nyampe, ya ini menjadi fatal akibatnya. Ini yang perlu saya sampaikan juga Ibu, bahwa kasus kematian ibu, kematian bayi Kabupaten Garut itu dari dulu itu disebabkan karena perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Padahal ini dua masalah ini saling berkaitan. Hipertensi kalau melahirkan potensi dia terjadi perdarahan. Ya. Perdarahan ini kalau tadi yang ibu-ibunya tidak mau minum pil tambah darah karena tekanan darahnya sudah tinggi, ini akan memperparah kondisi saat terjadi perdarahan. Ya, ini makanya kenapa kita sudah berpuluh-puluh tahun mencoba mengatasi, ini tidak pernah bisa selesai. Bahkan kemarin kami waktu rapat dengan tim kepresidenan Bu Dr. Brian, dulu beliaunya tahun 2002 sampai 2008 itu mendampingi Kabupaten Garut atas nama UNICEF. Program yang disampaikan juga ini. Sampai kemarin nanya, Bu Sri, mana bekasnya sudah kita dampingi 20 tahun yang lalu? Kenapa kasus kematian ibu, kematian bayi Kabupaten Garut masih disebabkan karena perdarahan dan BBLR? Ya, ini cukup luar biasa. Saya kalau mengevaluasi di sini kadang suka kadang kemana nyarios gitu. Ya, ini makanya memang hati nurani ini menjadi salah satu kunci. Kalau kita merasa oh iya ini tanggung jawab kita bersama, kita terutama kami yang dari kesehatan sebagai petugas ini mempunyai tanggung jawab cukup luar biasa. Saya suka sampaikan ke teman-teman, bidan kalau ada dosa jangan ikutkan saya, karena saya sudah sampaikan semuanya ke teman-teman. Ini salah satu amanah yang kita titipkan kepada teman-teman yang ada di paling dekat dengan masyarakat. Ya. Jadi ini menjadi salah satu keprihatinan kita. Memang terutama saya sendiri selaku penanggung jawab secara teknis untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ini untuk tadi masalah tablet tambah darah wajib dipantau Ibu, ya punten. Ini harus betul-betul diingatkan kepada masyarakat kita. Kayaknya kecil, kayak sepele, tapi ini luar biasa peran dan fungsinya tablet tambah darah. Kita mau mengkonsumsi asam apa Bu tadi yang saya sampaikan? Asam folat yang terkandung di Fe itu ada 200 mikrogram. Coba kalau Ibu makan, ya, dari makanan yang Ibu konsumsi itu apa yang bisa satu kali makan bisa menghasilkan 200 mikrogram asam folat? Nggak ada, ya. Karena apa? Itu ada di ikan, itu ada di telur, itu ada di daging. Setiap hari makan seperti itu, Ibu. Nggak sempat mengkonsumsi seperti itu. Makanya diberikan tablet tambah darah dalam komposisi yang cukup luar biasa ini yang harus disampaikan kepada masyarakat, ya. Jadi punten ibu-ibu nanti saling mengingatkan. Ini satu hal yang sangat luar biasa pentingnya agar nanti bayi-bayi kita juga tidak lahir dengan BBLR, tidak lahir dengan cacat bawaan, ya Bu ya. Karena dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini ternyata cacat bawaan yang ada di bayi itu meningkat. Saya juga tidak tahu ini kenapa Bu Bidan. Nomor satu memang dari tadi gizi harus seimbang. Apa yang bisa kita optimalkan? Makanan lokal yang ada di lingkungan kita. Ini peran dari tim penggerak PKK juga, ya Bu ya. Peran dari kita semua. Bagaimana bisa mengoptimalkan peran fungsi makanan lokal bisa menjadi satu makanan yang digemari oleh masyarakat. Karena kandungan gizinya yang cukup, komposisinya cukup bagus, ya Bu ya. Ini ya Bu ya, yang dari wilayah selatan perbanyak konsumsi ikan itu misalnya ya. Kalau bosan atau masakannya nih Pokja 3 dan Pokja 4, maka gimana bisa mengolah makanan ikan ini agar bisa digemari oleh masyarakat, ya. PR juga ini buat tim penggerak PKK, ya. Karena memang kita Bu udah bosen ngadipet etawe gitu. Padahal itu justru yang di perkotaan mungkin susah untuk mencari ikan, yang di
bagi kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu bersalin. Di 1000 hari pertama kehidupan, ibu bersalin optimalkan dengan harus bersalin di fasilitas kesehatan. Ya, sekarang bukan Linkes tapi Linfaskes, ya Bu ya. Ini program dari pemerintah 2024 100% seluruh persalinan harus di fasilitas kesehatan. Makanya kami dari Dinas Kesehatan juga berupaya agar seluruh puskesmas mampu melaksanakan persalinan untuk memenuhi fasilitas kesehatan yang optimal. Ya Bu ya. Ini sebetulnya juga merupakan salah satu program Safe Motherhood. Salah satunya adalah fasilitas kesehatan untuk bersalinnya, ya Bu ya. Ini kenapa? Karena sebetulnya banyak hal yang bisa kita ambil. Ibu, perlu kami sampaikan 38% kurang lebih kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Garut ini di usia produktif, alias pada saat ANC ya, tenaga care, periksa hamil, dia sehat, dia normal, dia tidak punya komplikasi di catatannya ya. Tapi kenapa terjadi kasus kematian ibu? Karena kondisi gawat darurat bisa datang kapan saja, terutama saat melahirkan. Dan salah satu permasalahan besar tadi adalah perdarahan. Kenapa perdarahan? Ya, tadi ANC-nya rutin Bu, catatan peta darah setiap bulan diminum, gitu ya. Tapi pada saat begitu bayi lahir, santannya susah lahir. Nah, pada saat santannya susah lahir, ayah enggak kantun. Nah, ini komplikasi Bu yang bisa terjadi. Belum lagi di bayinya. Kalau ditolong sendiri atau ditolong berdua, ini tidak akan memungkinkan bisa menghandle kondisi ibu dan kondisi bayi. Ya, makanya sekarang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan itu sangat disampaikan bahwa minimal 6 tangan atau 3 orang yang harus menolong persalinan. Ya, di Permenkes 28 2018 juga disampaikan bahwa untuk persalinan minimal ditolong 4 tangan. Jadi pada yang harus dipakai minimal 4 tangan itu yang harus dilaksanakan. Artinya tidak boleh nolong persalinan sendiri. Karena nanti pada saat begitu bayi lahir, darah seueur, bingung Bu tidak. Mau ibunya dulu, bayinya nggak nangis lahirnya, atau bayinya dulu. Ini makanya nggak boleh Bu ya. Jadi punten bersama ibu-ibu kepala desa, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK dan ibu-ibu ketua TPPS yang aksesnya jauh, kita sudah usulkan ke kesehatan. Makanya sekarang satu puskesmas itu rata-rata 2 ambulan, ada yang 3 ambulan, bahkan ada yang 4 ya. Memang kita terus optimalkan sarana ini untuk memenuhi standar yang berlaku ya Bu ya. Salah satunya adalah ini untuk antar jemput pasien yang aksesnya jauh ya Bu ya. Yang aksesnya jauh ini tolong. Yang aksesnya jauh tapi tidak bisa ditempuh dengan ambulan desa ya, artinya ambulan puskesmas. Mangga ini ambulan desa gotong royong, desa siaganya hidupkan kembali. Karena ambulan desa itu tidak harus berupa mobil rodanya 4 ada tulisannya ambulans. Bukan. Tandu itu juga ambulan desa. Ya Bu ya. Jadi kalau yang RT RW-nya susah dilewati roda 2 apalagi roda 4, siapkan tandu. Ini kesiapsiagaan masyarakat di desa siaga. Ya Bu ya, agar tidak terjadi keterlambatan. Yang selanjutnya ada stiker P4K. Cung, uningan stiker P4K. Mendingan stiker P4K. Stiker P4K itu ditempel di seluruh rumah ibu hamil. Nanti tolong dicek Bu ya. Dan pada saat nempel itu sampaikan kepada masyarakat ya. Pas ada yang duduk-duduk di situ, ibu bapak punten, api nempel ke ieu. Ini adalah warning buat masyarakat. Yang di dia teh aya nu hamil. Tak
keberhasilan persalinannya nanti tanggal sekian. Kalau membutuhkan donor darah nanti bapak ini keluarganya udah siap. Ya udah ditulis di sana, diisi lengkap. Ya, siapa yang mengantarkan nanti ke fasilitas kesehatan sudah ada tulisannya di sana, sadaya. Nah, ini ya, ini bapak-bapak juga harus tahu, ya Pak ya. Stiker P4K itu adalah warning buat masyarakat. Ya, kalau bapak ibu sebetulnya Pak Bupati menghendaki seluruh rumah ibu hamil itu dipasang bendera, terutama yang risiko tinggi, bendera merah. Ya, tapi karena kita anggarannya nggak ada, ya, tolong optimalkan P4K-nya. Ya, ini yang harus benar-benar kita optimalkan saat ini. Tadi saya sampaikan bahwa 38% enggak P4, cuma bendera tidak apa-apa. nggak apa-apa, enggak. Tapi memang stiker P4K di seluruh kartu ibu hamil ada. Jadi itu wajib ditempel. Ya, kalau mau pakai bendera lebih bagus. Tolong benderanya jangan segini, ya. Atau tiangnya segini. Dipasangnya di depan jendela, siapa yang lihat Bu? Karena bendera itu juga warning 5 sampai 10 meter Bu di depan rumah. Jadi dari sekitar 10 meter sampai 20 meter kejauhan itu semua di sana ada ibu hamil resiko tinggi kelihatan. Itu sebetulnya artinya ya. Itu yang harus Kalau di kita Kamina segitiga agak ya. besar, cuma di Tempelnya dari atas. nah, itu ya Bu ya. Karena itu kan maksudnya jarak 10 meter, 20 meter orang tuh, oh di sana ada ibu hamil, resiko tinggi, udah merah itunya benderanya. Emang segitiga Bu ya, jangan merah putih. Oke, itu ya Bu ya, itu warning. Terus kemudian kenapa harus di tenaga kesehatan yang lain akan mendapatkan injeksi vitamin K yang jelas nanti penanganan gawat darurat ibu dan bayi itu sudah standby petugas ada. Ya minimal kalau di fasilitas kesehatan ada 3 orang. Ya Bu ya, ini yang biasanya kalau kita ada tim merah, tim hijau, tim kuning. Jadi itu punya tugas masing-masing. Terus kemudian ada injeksi vitamin K1. Ini punten bisa. Cung, yang masih ada persalinan oleh Pak Raji. Di mana Bu? Gak ada. Di kita walaupun masih ada ya memang setiap tahun sudah turun alhamdulillah. Tahun ini kita ada sampai dengan bulan Oktober ini ada hampir 2000 kasus persalinan oleh Pak Raji. Ini nanti yang bisa kita coba minimalisir lagi ya Bu ya. Jangankan Pak Raji dan petugas kesehatan yang yang hilang ya. Gimana kalau terjadi kegawat daruratan ini akan menjadikan faktor pendukung terjadinya kematian karena keterlambatan ya. Dan 30 hampir 40% kasus kematian ibu karena 3 terlambat. Apa itu Bu 3 terlambat? Terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat transportasi dan terlambat mendapatkan penanganan yang komprehensif ya. Jadi tos aya kegawat daruratan teh tos aya tanda-tanda bahaya saur Bu Bidan ieu mah kedaengannya ceu dicandang ke rumah sakit ya lah Bu Bidan ramakna nuju di Bandung antosan heula gitu nya ramakna nuju di Sukabumi antosan heula ge pamit tos mah enggak angkat. Nah ini terlambat ya Bu ya. Makanya apa yang harus kita jelaskan kepada masyarakat juga tanda bahaya ibu hamil, tanda bahaya ibu bersalin, tanda bahaya ibu nifas, tanda bahaya bayi baru lahir di buku KIA tos aya sadaya tentunya auskeun untuk masyarakat. Jadi ibu-ibu kalau ngumpul-ngumpul daripada nyarioskeun sanes-sanes tos we eta di buku KIA ya gitu. Nah yang selanjutnya adalah vitamin K1 tadi Bu ya. Itu untuk mencegah terjadinya perdarahan otak. Ini kalau saya cerita panjang. Yang selanjutnya adalah IMD. Ya Bu ya. Apa IMD Bu? Inisiasi menyusu dini. Ini menjadi salah satu kunci keberhasilan tadi ASI eksklusif. Jadi kalau IMD-nya tidak berhasil, kemungkinan besar ASI eksklusifnya juga tidak akan berhasil. Makanya IMD harus diberikan manakala lahir bayi
Kasus kematian ibu tertinggi itu terjadi pada nifas kunjungan atau akses yang pertama dan kedua, yaitu 24 jam pertama sampai dengan usia 3 hari. Karena apa Bu? Tadi perdarahan, ya, santen lahir, bayi lahir, santen lahir, ngeluar etasi rahim. Harusnya kalau bayi udah lahir, santen lahir teh langsung set nutup. Tapi itu teh nggak mau nutup Bu, makanya Bu Bidan suka kalau jantungan kalau Bu Bidan kalau nolongnya seperti ini. Karena apa? Itu teh malah dia. Padahal di sini ada aorta, ada saluran darah yang besar dari jantung langsung ke rahim. Makanya begitu 2 jam pasti terjadi kolaps, tidak ditangani dengan baik. Ini ya Bu ya, ini dan ini banyak terjadi juga. Ini hal-hal yang seperti ini yang betul-betul kalau kita tahu ilmunya tuh sebetulnya ngeri Bu, merinding ya. Tapi kenapa di luar sana masih gitu? Nah ini tugas kita semuanya untuk mengingatkan kepada masyarakat ya Bu ya. Atonia uteri disebutnya kalau di medis. Nah ini salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh Bu Bidan. Amit-amit jangan sampai terjadi. Kalau Bu Bidan biasanya. Karena apa? Udah pasti swab ya, dan menemui hal-hal yang seperti ini. Karena apalagi nolongnya sendiri ya, pingsan Bu Bidan, nggak jadi nolong ya, karena udah tahu resikonya. Nah ini hal-hal yang seperti ini ya Bu ya. Terus kemudian yang selanjutnya makanya di Ibu Nifas itu ada kunjungan KF, kunjungan Nifas 1, 2, 3, 4. Itu adalah untuk meminimalisir terjadinya komplikasi ya Bu ya. Jadi kontak petugas kesehatan atau kontak ibu yang habis melahirkan di 24 jam pertama, 6 sampai 24 jam, 24 jam sampai dengan 3 hari, 4 hari sampai dengan 28 hari ya, sampai dengan 8 hari, 8 hari sampai dengan 28 hari, 29 sampai dengan 42 hari. Ini harus kontak petugas kesehatan ibu yang habis bersalin. Karena di masa-masa ini adalah masa yang rawan ya Bu ya. Dan kasus kematian itu banyak terjadi di sana. Karena apa? Karena tidak terdeteksi tadi. Di setiap tahapan itu ada standar atau SOP yang harus dilaksanakan oleh ibu. Ya, jadi kunjungan yang nifas yang pertama di buku KIA Bukutan, maka ulang tinggal saya yang di buku KIA yang harus diceklis apa saja. Ya, kunjungan nifas yang pertama apa yang harus diceklis oleh Bu Bidan. Kalau tidak diceklis, ingatkan Bu Bidan, bisi lupa itu nggak dikerjakan. Makanya saat terjadi kematian ibu usia 3 hari terjadi di rumah, kenapa Neng ini bisa terjadi? KF apa enggak? KF Bu, kemarin udah sehat nggak apa-apa. Mungkin karena pemeriksaannya nggak teliti kan, standarnya harus head to toe, mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki itu harus diperiksa. Kemudian bagaimana menetekinya? Siapa tahu itu dari ASI yang kebedung, jadi ibunya panas, jadi mastitis dan lain sebagainya. Ini hal-hal seperti ini yang harus dikoreksi. Kemudian di bayi baru lahir ini juga ada kunjungan neonatal 1, 2, 3 sampai dengan usia 1 bulan ya Bu ya. Tadi sama 24 sampai 72 jam, dari 72 3 hari sampai dengan 4 hari ya. Kemudian dari 4 hari sampai dengan 28 hari ya. Dari 3 sampai dengan 7, dari 8 sampai dengan 28. Ini kunjungan yang harus dilaksanakan untuk bayinya, kontak dengan petugas kesehatan ya Bu ya, untuk menghindari tadi komplikasi. Jadi kalau ada tanda gejala di sela-sela itu sudah harus terdeteksi di sana dan bisa diatasi ya Bu ya. Makanya ada kunjungan nifas 1, 2, 3, 4 yang disebutnya dengan kunjungan nifas lengkap. Kunjungan neonatal 1, 2, 3 itu kunjungan neonatal lengkap ya Bu ya. Ini harapannya, karena memang kematian bayi juga banyak terjadi di kunjungan neonatal yang 1 dan 2 ya Bu ya. Artinya itu masa kritis yang harus benar-benar dioptimalkan. 90% kasus kematian bayi di usia neonatal
Itu di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Itu 1000 hari pertama ya Bu ya. Kemudian MPASI dari 6 bulan ke atas sesuai dengan tahapan usianya. Bubur susu, terus kemudian bubur nasi, terus kemudian nasi tim, kemudian nasi biasa, ya itu tahapannya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah IDL, imunisasi dasar lengkap. Ini harus diberikan juga sebelum anak usia 1 tahun, ya Bu ya. Ini yang memperkuat di 1000 hari pertama kehidupan. Satu lagi adalah pemberian ASI sampai dengan 2 tahun, ya Bu ya. Tadi MPASI tetap diberikan, ASI-nya tetap diberikan. Bagaimana Bu? Biasanya yang paling sering terjadi adalah Bu udah anime dia di pasien karena biasanya tahapan pemberian makanannya tidak sesuai dengan usia. Ini akhirnya adaptasi fisiologis, adaptasi yang dialami oleh anak tidak bisa berjalan dengan normal. Salah satu contohnya tadi misalnya begitu lahir ASI-nya tak keluar, terus dikerokin etanol, kasih ke ini. Jadi adaptasinya tidak normal, adaptasinya tidak terjadi secara alami. Kenapa anak harus diberikan makanan sesuai dengan tahapan usianya? Karena memang ini juga yang terjadi di tubuh anak ya. Ada zat-zat tertentu yang memang belum matang sebelum usia 6 bulan. Contohnya zat amilase lipase untuk membantu pencernaan itu belum ada ya. Ini makanya hal-hal yang seperti ini akhirnya jadi anak di usia balita susah makan ya. Sebetulnya kalau belajar untuk pola asuh luar biasa ya Bu ya. Ini memerlukan waktu tersendiri, tapi memang kita harus pelajari. Ibu-ibu bisa baca secara garis besar yang ada di buku KIA ya Bu ya. Kapan anak harus diberikan makanan tambahan, terus makanan tambahannya berupa apa saja ya. Ini ada di tahapannya. Kemudian ini upaya pencegahan ya Bu ya. Pencegahan terjadinya stunting dan zero new stunting ada di 1000 hari pertama kehidupan. Tadi yang saya sampaikan dari mulai hamil sampai dengan usia 2 tahun. Tadi ya Bu ya. Nah itu yang harus kita perkuat di masyarakat ya Bu ya. Kemudian penanganannya adalah stimulasi pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan. Tadi pola asuh ya Bu ya yang harus kita sampaikan kepada anak-anak di atas usia 2 tahun. Selain makanan yang kita berikan MPASI, kemudian pemberian ASI, kemudian ada pembudayaan kepada anak untuk pola hidup bersih dan sehat. Diajarin cuci tangan pakai sabun di air mengalir ya. Diajarin setiap mau makan, mau minum dari kamar mandi dan sebagainya cuci tangan seperti ini. Ini menjadi salah satu budaya berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah pemberian makanan kepada anak sesuai dengan jam-jamnya Bu. Kalau jam 7 anak sudah harus sarapan pagi, ya sesibuk apapun siapkan makan pagi untuk anak di situ. Ini kedisiplinan dan ini yang menanamkan adalah ibu, orang tua, orang yang ngasuh. Ya, jam 12 anak sudah harus makan siang. Wah, menuju sekali menuju di kebun rumah. Wih, tinggal saja karena memang nanti akan adaptasi lagi anak. Oh, jam segini makan. Kalau sudah adaptasi seperti itu nanti anak itu enak Bu, ya. Karena oh jam segini sudah harus ada makanan yang masuk. Kalau lebih dari itu, ibu-ibu bayangkan, ibu menuju sibuk, waktosna emam siang, kamu beres kedua, beres jam 3, bayang kalau sakit perut, ya. Nanti tiba-tiba ibu-ibu jadi hareenko anak-anak, ya. Karena apa? Kekurangan cairan, kekurangan asupan makanan, ya. Ini juga yang terjadi di anak-anak. Pendisiplinan saat memberikan makanan ini yang benar-benar harus diterapkan sejak dini. Dan ini ibu-ibu yang bisa melaksanakan seperti ini hanya ibu-ibu yang
dia paham bahwa ada fase fisiologis di anak, nanti akan tumbuh, maka itu sudah menjadi kebiasaan. Berarti bulan November ya, Ya, makanya baru 1 bulan, cuma ini baru sudah tanggal harus ini. dimulai diberikan Terus sering-sering. dicoba diberikan air buah-buahan misalnya. Nanti umur 7 bulan diberikan buah, ya 8 bulan dan seterusnya diberikan buah. Biasanya anak paling sulit makan sayur dan buah. Nah ini yang harus kita biasakan. Dari usia 7-8 bulan itu sudah bisa dicampurkan wortel yang diparut misalnya, campur dengan bubur nasi. Ini kan sudah ada serat di sana untuk refleks mengunyah anak. Anak tidak mau makan buah dan sayur biasanya karena tidak mau mengunyah, apalagi lauk, ya daging. Ini secara otomatis sebetulnya kalau kita sesuai dengan tahapan usianya, refleks mengunyah, adaptasi fisiologis, adaptasi yang normal yang sudah Allah kasih kepada anak itu akan tumbuh, Bu. Termasuk dia pengecapan, oh ini manis, oh ini asin, oh ini gurih. Makanya kalau ibu-ibu biasakan setiap masak pakai pecin, pakai bumbu masak, pakai penyedap rasa, suatu saat tidak pakai, anak tidak mau makan karena yang tertanam di otak anak itu hanya rasa gurih. Tuh. Ini Bu, ini udah tertanam di otak anak. Jadi selain itu no. Ya, tak mau dia akan menolak. Nah, ini Bu ya. Jadi hal-hal yang kayak sepele, tapi ini betul-betul sangat menjadi dasar bagi anak untuk bisa tumbuh sehat dengan baik, ya. Dari pola makan, ya, dari pola asuh, termasuk kebiasaan, ya. Kalau ibu salah, bapak salah, minta maaf. Itu kebiasaan, Bu. Anak nanti tidak akan malu minta maaf. Tapi kalau kita sendirinya sebagai orang tua juga tidak mau mengakui kesalahan, itu anak tidak akan mau disuruh, hei minta maaf ke papa, adik salah, tidak akan mau. Karena tidak pernah misalnya dengan kita langsung, adik minta maaf ya salah. Jadi si bapak juga bilang seperti itu. Ini nanti akan menjadi kebiasaan, ya Bu ya. Ini sudah saya terapkan dulu waktu anak saya kecil. Jadi pas setiap mau lebaran juga pasti nangis minta maaf, ya Bu ya. Setiap salah dia juga nangisnya, minta maafnya sambil nangis. Kita udah terlebih duluan, ya Bu ya. Aduh sayangnya Allah mesti soleh. Ya. Ini salah satu contoh kebiasaan. Dan memang betul Bu, hal-hal yang sekecil apapun yang kita terapkan di diri anak ini akan menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu budaya, ya Bu ya. Punten kalau saya prinsipnya, saya punya ilmunya, saya harus saya terapkan dulu di diri saya, baru ke yang lain. Dan ini alhamdulillah bisa. Waktu anak saya kecil kebetulan saya alhamdulillah dikasih amanah satu anak solehah, alhamdulillah, karena saya tidak pernah jengkel dari kecil sama dia, ya. Namanya dicubit, dimarahin, dibentak, saya nggak pernah. Karena memang itu juga sudah saya sudah janji dalam diri saya nggak mau marah ke anak. Kalau anak salah itu berarti kita yang salah, gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah. Dan jangan ditakut-takutin anak itu, karena semakin dia banyak ditakutin, awas deh ada tikus, awas deh ayah hilut, awas deh, nggak berani dia. Ya, ini Bu budaya kita, ya, yang akhirnya tidak menjadi orang-orang yang pemberani. Ya, ini nggak apa-apa salah, tapi kan kita yang harus membetulkan. Ini betul-betul menjadi salah satu prinsip. Saya berpikir seperti itu karena dulu saya waktu dokter psikologinya dari UGM, betul saya tanam, ya Allah mudah-mudahan saya nanti kalau punya anak bisa melakukan ini. Dan itu saya terapkan benar-benar. Alhamdulillah. Jadi semuanya bisa ada. Sampai anak usia 5 tahun itu tidak pernah sakit. Saya sangat bersyukur Bu. Saya punya tempat periksa di rumah, itu anak saya nggak pernah berani masuk ke tempat periksa karena saya bilangin, adik di sana kan banyak kuman, banyak bakteri, banyak penyakit. Jadi
coklat, jangan bawa mie instan. Secara tidak langsung itu saya sampaikan ke orang tua, ke ibu, ke saudara semuanya. Alhamdulillah semuanya mendukung. Walaupun apa yang kakak bilang, ini sok gitu. Biarin aja dengan saya, kalau sakit saya tanggung jawab. Tidak Jadi aja mengerti ketika kalau orang memang mengeluhkan sakit gigi gigi itu bolong orang gigi memang hitam juga pernah dialami sama anak saya. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan dia tumbuh menjadi anak yang lebih tinggi dulu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Karena memang lahirnya sudah panjang segi 52 cm. Ini memang menjadi hal yang sangat bersyukur. Makanya ibu-ibu ini yang harus kita coba tanamkan juga di anak cucu kita, sabar, berjanji jangan marah. Ya, karena kalau anak kita marahin dia akan marah ke orang lain, ke temannya. Ya, ini. Dan kalau ada orang yang nakalin, jangan kita ontrok, Bu. Karena anak nanti tidak akan mandiri. Ya, oh adik mungkin yang salah tadi. Ya, jadi kita yang tanya ke anaknya. Saya pernah waktu anak saya SD sama temennya dipakai sapu nyere, sapu nyere itu dicek gitu di sini. Jadi nancap semua sapu nyere di kaki. Dia lari dengan rumah sama teman-temannya pada nangis. Saya mau marah Bu sebetulnya, karena anak saya nggak mungkin nakal gitu ya. Insya Allah karena memang dia benar-benar saya ajarin untuk jujur gitu. Saya juga nggak pernah berbohong. Jadi ini pas begitu seperti itu, saya udah nggak apa-apa, yuk dibersihin. Sambil saya sebetulnya juga marah, astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi, kok sampai segininya ini anak gitu ya. Ibu-ibu bisa bayangkan sapu nyere tidak hanya satu Bu, nancep di kaki. Ya, saking nakalnya itu anak yang ini. Tapi saya juga nggak marah dia, saya diemin aja, cuma saya tanya, adik tadi kenapa kok bisa kayak gini? Bu, udah nggak apa-apa, temannya yang jawab. Enggak, Neng lagi main sama kita Bu, tiba-tiba sama si ini kan, karena marah gitu. Nah ini hal-hal seperti ini. Saya sampai sekarang juga masih ingat Bu, tapi saya juga marah gitu. Mungkin hal-hal seperti ini yang memang harus anak-anak kita di rumah mungkin soleh, tapi kita nggak tahu di luar sana. Makanya yang perlu diterapkan adalah kejujuran. Ya, salah satu contohnya adalah kalau saya ke anak, Neng, nanti kita biasanya Neng ini pengen apel merah gitu. Waktu saya masih bidang PTT, gajiannya juga nggak tentu. Saya bilang nanti kalau Allah sudah ngasih rezeki, insya Allah kita beli. Pas begitu kita sudah punya, jangan diumpetin Bu. Ayo Neng, alhamdulillah udah ada rezeki. Kalau mau beli apel merah, misalnya. Mau beli apa? Apel merah aja. Umi mau beli apa? Mau beli daun bayam aja. Kita berangkat ke mall gitu ya, berdua. Ini biasanya anak saya keliling semuanya dikelilingin. Mau beli? Nggak mau. Adiknya udah janji, tadi cuma mau apel merah aja. Jadi saya juga nggak boleh melanggar Bu. Tadi saya cuma bilang mau beli sayur bayam. Kalau saya beli yang lain saya minta maaf. Neng maaf. Ternyata ini lupa tadi ya habis garumnya. Jadi Umi sambil beli ini ya nggak apa-apa nih. Jadi ini hal yang kecil. Ini benar-benar saya terapkan memang biar anak saya menjadi anak yang jujur dan saya tidak mau marah. Jadi walaupun dia megang segala macam mainan Bu, adik mau kata saya. Kan tadi cuma mau beli apel aja. Oh ya lupa. Udah sampai kakak saya setiap Sabtu sore dulu suka jemput ke rumah saya, nyamperin mainan bergecek jalan-jalan. Itu Pak De mau kemana? Jalan-jalan aja, katanya gitu keliling di kota Magelang di kota. Kalau sama Pak De-nya diajak beli jajan mie atau bakso di terus sepanjang jalan, Pak De bohong katanya. Neng nggak mau lagi. Pak De mah bohong. Dan tadi bilang cuma mau jalan-jalan, tapi kenapa jadi jajan? Nah,
Jadi kalau nggak bilang nanti akan nular ke neng. Ibu yang rugi kata saya, mending bilang nanti sama ibu kasih obat istirahat. Dan ini terjadi. Saya punya 3 yang asuh dulu gantian seperti itu, alhamdulillah. Ini harus dimulai dari kita, Bu. Dimulai dari ibu. Biari yang kita dibilang kesel, dibilang sombong, ya itu anak kita, ya. Saya perkenalkan anak saya mie instan itu usia 3 tahun. Coklat itu saya perkenalkan usia 2 tahun setengah. Dan itu anak saya sudah terbiasa setiap habis makan apa saja minum air putih. Jadi sudah terbiasa seperti itu karena memang kita dewasa. Dan anak saya sejak TK juga sudah 6 tahun namanya. Oh ini vitamin A, ini protein, ini vitamin B. Karena apa? Karena setiap makan suka nanya, Umi kenapa harus makan ini adek teh? Nah saya jelasin Bu di sana. Jadi akhirnya di TK dia hafal namanya vitamin A, B, C, D sampai protein itu hafal. Dulunya ibu ini Neng suka aneh gitu. Tapi hal-hal yang seperti ini adalah mungkin satu yang saya ambil pembelajaran buat kita ya Bu ya, biar anak kita bisa mandiri dan benar-benar berperilaku yang baik itu harus ditanamkan sejak dini. Coba kalau sama ibu dikasih pembelajarannya sudah SD lah, lupa disuruh cuci tangan, nah teh itu bayar biasanya kita lakukan pasti akan protes ya Bu ya. Tapi kalau masih kecil kita biasakan, insya Allah enggak. Dan itu akan jadi kebiasaan, tidak usah disuruh pun akan seperti itu. Nah ini upaya pencegahan stunting yang selanjutnya Ibu. Di yang pertama tadi di 1000 hari pertama kehidupan kita memang ada upaya intervensi tadi yang saya sampaikan, spesifik dan sensitif ya Bu ya. Di sensitif kita upaya pencegahannya ada di yang pertama adalah akses dan ketersediaan air bersih. Ini tugasnya PUPR, tugasnya lintas sektor, bukan dinas kesehatan Ibu ya. Nih makanya kita di tingkat kabupaten juga ada tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten yang terdiri dari seluruh SKPD yang ada di tingkat kabupaten. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan fortifikasi bahan pangan. Ini juga ketahanan pangan tugasnya ya. Nanti bisa di tingkat kabupaten, tingkat desa, tingkat kecamatan bisa disesuaikan. Kemudian pendidikan dan KIE gizi masyarakat ini bisa masuk di kita, bisa masuk di ketahanan pangan. Kemudian pemberian pendidikan pola asuh dalam keluarga ini tugasnya dari DPP KBP 3A atau disingkat Dinas KB. Dinas KB Bu ya. Biar gak panjang Bu, disingkat Dinas KB. Ini salah satu tugasnya. Ada di sini PLKB? Ada PLKB di sini? Ini salah satu tugasnya ya. Pendidikan dan KIE, pemberian pendidikan pola asuh dalam keluarga. Pemantapan akses dan layanan KB ini juga dari sama-sama dengan Dinas KB. Kemudian penyediaan jaminan kesehatan JKN ya, ini termasuk di dalamnya adalah Dinsos ya. Kemudian pemberian edukasi cash pro, ini bisa Dinas Pendidikan, bisa Depak, bisa Dinas Kesehatan ya. Nah ini yang kita juga sedang kembangkan saat ini. Ini pencegahan secara intervensi sensitif yang ada di 1000 hari pertama kehidupan, karena mendukung tadi Bu, mendukung terjadinya ketahanan yang terjadi mulai dari konsepsi ibu hamil sampai dengan usia bayi 2 tahun, di bawah 2 tahun. Kemudian di layanan primer 1000 hari pertama kehidupan ini yang ada di Dinas Kesehatan ya. Suplementasi tablet tambah darah ya, ini di posyandu sudah pasti ada. Pemberian makanan tambahan atau PMT ibu hamil, kemudian terutama ini untuk ibu hamil yang kek ya, disupport dari anggaran dana desa juga bisa memberikan ini. Kalau memang di desanya banyak yang ibu hamil kek dilihat dari mana Bu? Lingkar lengan.
ukuran lingkar lengan kiri atas kurang dari 23 cm. kurang dari berapa cm? 22,5 cm ya Bu ya. Itu masuk rek. Kemudian diberikan PMT. Coba dilihat di desa saya ada 40 ibu hamil yang PET-nya ada 10. Kalau memang PET-nya itu disebabkan karena faktor ekonomi, ya punten, ini mungkin peran anggaran dana desa bisa masuk ke sana, ya Bu ya. Kasih PMT, kasih telur, kasih susu, kasih beras, kasih apa yang bisa diperbantukan untuk membantu kondisi tersebut, ya Bu ya. Ini salah satunya yang bisa kita lihat. Makanya kita ibu-ibu di desa bisa menanyakan ke bidan desa, Neng, kalau ibu-ibu jarang ke posyandu, ya, bisa nanyakan ke bidan desa, Neng, ibu hamilnya ada berapa? Rata-rata ibu hamilnya, Cung, ada Bu yang ibu hamil satu desa ada 100? Nggak ada, alhamdulillah. 40? 60? Ada. 60 ada Bu? Jadi namanya kalau di bidan juga disebut ibu hamil sesaat. Ibu hamil sesaat itu berarti saat ini, ya, ibu hamil saat ini, yang baru dan yang lama itu ibu hamil sesaat, ya. Biasanya ibu hamil sesaat itu memang per desa rata-rata antara 40 sampai dengan harusnya tuh kurang dari 50 ya Bu ya. Kalau yang banyak yang lebih dari 60, ibu-ibu punten coba lihat pusnya ada berapa di desa. Pusnya ada berapa? Nanti kalau pusnya ternyata sekian persen, ya. Pusnya cuma sedikit, tapi kenapa ibu hamilnya banyak? Nah, ibu bisa lihat cakupan KB-nya berarti tidak berhasil. Ya Bu ya. Berarti apa tugas yang harus dioptimalkan? Penyuluhan, konseling, KUG tentang KB. Nah ini Bu ya, karena memang tadi juga salah satu faktor pendukung terjadinya kasus kematian ibu bayi adalah peran KB yang belum optimal. 42% Bu ya, hampir 43% peran KB. Kalau kemarin kita lihat di analisa kasus kematian ibu ini tidak ber-KB. Artinya apa? Harusnya kalau anak kedua kan ini dia sudah KB. KB-nya apa? Rata-rata KB-nya suntik. Begitu musim hujan, males KB bidan. Besoknya positif. Ya. Ini makanya yang kita harapkan adalah IUD pasca plasenta atau IUD pasca salin. Sekarang yang dikembangkan oleh pemerintah adalah ini. Di Permenkes 72 2021 juga disebutkan. Sekarang harus dikembangkan IUD pasca salin, ya, atau KB pasca plasenta. Artinya apa? Begitu bayi lahir, santan lahir bersih, tadi si rahimnya udah nutup itu, langsung Bu masukin IUD di sana, nggak terasa. Kapan kontrolnya? Kalau ada keluhan kontrol, nggak ada keluhan nanti tahun depan nggak apa-apa. Jadi terkadang ngadekan 2 kali. Males ke bidan, ya mantep dah sudah dipasang. Dan ini tidak akan terasa. Ya, ini yang kita kembangkan saat ini Bu, dan itu yang harus saat ini diinformasikan ke masyarakat. Ya Bu ya. Jadi terkadang isi kita 40 liter nyapa menuju tersak paminte rata-rata mah alasannya ibu izin tidak ngadeka biar sekarang kami suntik pas begitu tergadu artos nya kumahanya kedah ulangan deui jadi si bapaknya nggak mau disuruh kami tos disuntik nggak mau, akhirnya bulan berikutnya positif. Ya Bu ya, ini makanya harus KB IUD itu ya yang kita kembangkan saat ini. Yang selanjutnya di langkah primer untuk 1000 hari pertama kehidupan, promosi dan konseling IMD dan ASI eksklusif. Ini tugas kita Bu ya, tugas kita semuanya. Kemudian pemantauan tumbuh kembang di posyandu, pemberian imunisasi,
pemberian makanan tambahan balita gizi kurang, pemberian vitamin A, pemberian taburia pada balita. Ya, ini yang kita kembangkan taburia juga saat ini. Itu ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah untuk sekunder ya Bu ya. Kualitas remaja putri ini yang tadi saya sampaikan. Di kualitas remaja putri yang kita khawatirkan adalah terjadi anemi dan kek ya Bu ya. Coba ibu-ibu bukan kali remaja atau tetangga ya yang punya remaja dilihat ya anemi atau tidak, kek atau tidak, diukur lingkar lengannya karena memang sebetulnya data di sistem informasi posyandu bus juga harus masuk. Tapi setelah saya monitoring data posyandu nggak pernah ada yang diisi. Ada namanya paling 10-15 ya, tapi nggak ada yang diisi kek apa enggak ya, anemi atau tidak ya. Makanya di sini dan ini biasanya lulus SMP, lulus SMA, belum lulus udah nikah hamil. Nah ini yang akan menjadi potensi terjadinya BBRR dan stunting. Makanya di usia 12 sampai 18 tahun remaja putri harus diberikan tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Ini yang sudah dikembangkan di sekolah ya Bu ya. Harusnya yang belum jalan di kita adalah Tatin 3 bulan sebelum nikah itu sudah harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi kita belum jalan. Ini yang sedang kita kembangkan juga ya Bu ya. Karena apa? Karena memang selama ini kan begitu nikah udah langsung hamil atau hamil dulu baru nikah gitu. Nah ini yang untuk antisipasinya ya Bu ya. Tuh banyak. Janganlah Bu. Ini yang selanjutnya adalah penyuluhan atau edukasi gizi bagi remaja. Kalau Pak Dr. Tris sering menyampaikan kemarin, remaja itu pengennya seperti bihun, ya, putih, kecil, tinggi, panjang ya. Bihun kan gitu, tapi letoy. Karena apa? Karena dietnya salah. Pagi-pagi nggak sarapan, ya, akhirnya di sekolah ngantuk. Ini yang nanti akan menurunkan produktivitas belajar, ya. Akhirnya apa? Prestasi belajarnya turun, nggak bisa berprestasi karena otak yang bangun tidur saat tidur itu sebetulnya semua aktivitas fisik itu kan menurun ya Bu ya. Energinya tetap dibutuhkan saat tidur, makanya lapar saat tidur bangun. Nah bangun tidur lapar langsung ke sekolah, harus mikir ya Bu ya. Otaknya kekurangan oksigen, kekurangan glukose, ya akhirnya ngantuk. Ya, ini yang kita jajannya apa? Setelah seblak, bakso, ya, bajil, cireng, ya. Itu memang nggak bikin lapar Bu, tapi tidak bergizi. Dulu kita menyelol ya, begitu anak itu lulus SMA atau justru kelas 12 tidak SMA langsung menikah. Mana dari gizi yang untuk anaknya nggak punya dia simpanan ya. Ini yang akan menjadikan BBRR dan makanya kenapa edukasi gizi diperlukan untuk remaja putri. Kemudian pembentukan konselor sebaya untuk membahas seputar perkembangan remaja. Ini kalau di sekolah ada KKR ya, kegiatan untuk kesehatan remaja ya, di UKS ya. Kemudian yang selanjutnya ini kualitas remaja putri, intervensi kesehatannya, suplementasi tablet tambah darah, pemberian obat cacing, promosi gizi seimbang, terus kemudian pemberian suplementasi zinc ya Bu ya. Kita belum dikembangkan walaupun ini ada beberapa sekolah yang sudah mengembangkan dan ini sebenarnya bagus juga. Penyediaan akses PKPR pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas atau kita sekarang juga kembangkan puskesmas ramah anak, gitu ya. Puskesmas ramah anak dan puskesmas santun lansia ini yang sekarang juga kita kembangkan. Yang selanjutnya ini pemberdayaan orang tua terdekat untuk meningkatkan peran dan fungsi tadi
konvergensi sensitif maupun spesifik karena dukungan masyarakat, tokoh masyarakat ini sangat diperlukan ya Bu ya. Kemudian untuk pemberdayaan orang terdekat, suami, orang tua, guru, remaja, ini diintervensi kesehatannya agar bisa menjadi holistik lintas generasi, ini harus diberdayakan ya Bu ya. Tadi kalau kita kemarin di tingkat kabupaten sebetulnya saat diskusi mengusulkan edukasi atau materi kesehatan reproduksi harus masuk di kurikulum anak SMP SMA. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa. Karena apa? Karena banyak pelecehan seksual itu terjadi, anak-anak tidak tahu ya. Ini teh dilecehkan, ini teh sebetulnya bahaya buat perkembangan fisik dan mentalnya. Tapi karena tidak tahu masalah kesehatan reproduksi, di buku biologi juga penjelasannya biasanya tidak optimal dan dianggap tabu. Akhirnya anak-anak terjadi kehamilan di luar nikah. Ya, karena tidak tahu, ketidaktahuan mereka. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita optimalkan. Sampai di sini Bu, karena waktunya sudah siap dan